Pasti semuanya ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda satu perbuatan baik untuk kita, untuk hal yang lebih baik. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk, betul? Kan tinggal jawab betul. Haji, calon jamaah haji hanya bisa melongo, bahasanya gini ya, halnya termenung ya, dan menunggu berangkat haji hingga uzur dan hingga akhir hayatnya ya. Kalau yang penting kita sudah niat baik, Allah sudah catat pahalanya gitu kan. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan amal soleh sementara dia belum mengerjakannya, maka akan dicatatkan baginya pahala lengkap. Kami bayar haji untuk berangkat haji. Nabi SAW itu sudah pergi dengan 1.400 orang sahabat, sudah sampai di perbatasan wilayah haram dengan pakai baju ihram. Mereka tinggal masuk itu. Tapi orang-orang Quraisy menahan dengan 3.000 pasukan. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat marah pada satu ketika, Rasulullah, kita lawan aja nih, masa kita mau umrah dilarang gitu. Tapi Nabi SAW bilang enggak boleh. Bahkan Allah pada saat itu menyuruh pulang dan tulis kesepakatan damai kalau umat Islam tidak boleh umrah pada satu, boleh umrah tahun depan. Pengumuman resmi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia memastikan kegagalan penyelenggaraan negara. Pandemi COVID-19 memang cocok untuk menjadi alasan. Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan membatalkan keberangkatan calon jemaah untuk melaksanakan ibadah haji 2021. Pertimbangannya karena saat ini masih pandemi serta demi keselamatan calon jemaah. Ternyata hikmahnya, sahabat menerima itu, mereka pulang, dan tahun depannya, subhanallah, mereka masuk umrah. Dalam kondisi orang-orang Mekah, Pemerintah Saudi tidak memberikan kuota kepada Indonesia. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisap, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti dan sesuai dengan kesepakatan mereka keluar 3 hari dari Mekah, dan umat Islam sepakat bisa leluasa untuk melakukan ibadah umrah itu. Dan setelah itu umat Islam pun diizinkan Allah SWT untuk membebaskan kota Mekah, dan akhirnya sampai sekarang bisa melakukan haji dan umrah. Jadi ada hikmah-hikmahnya. Kaum muslim, khususnya para calon jemaah haji yang batal untuk menunaikan ibadah haji, sebaiknya bersabar. Sebab di balik pembatalan keberangkatan oleh pemerintah itu pasti ada hikmah atau pesan di baliknya yang bisa dipetik. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 harus diakui memang belum kunjung membaik. Sabar. Dianjurkan kepada seluruh WNI yang sudah mendaftar haji, sabar. Pasti semua ada hikmahnya. Kata Ustadz Khalid Basalamah dalam program Belak-Belakan yang tayang di detik.com Jumat 4 Juni 2021 lalu. Memastikan kegagalan penyelenggaraan negara. Pandemi COVID-19 memang cocok untuk menjadi alasan. Pasti semuanya ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda satu perbuatan baik untuk kita, untuk hal yang lebih baik. Ia kemudian mengambil contoh saat perang Khandaq. Kala itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dilarang untuk umroh oleh kaum Quraisy yang membawa 3.000 pasukan. Padahal, kata Khalid Basalamah, Nabi dan para sahabat sudah memasuki wilayah haram dan menggunakan baju ihram. Ketika para sahabat menyarankan untuk melawan saja, Nabi justru melarang. 38,5 triliun dana haji sudah dipakai pemerintah Jokowi, jamaah tak pernah diberitahu. Jangan begitu, biar yang mesti kasih penjelasan orang yang kompeten. Sementara itu jutaan calon jamaah haji atau CHJ, calon jamaah haji hanya bisa melongo, bahasanya gini ya, halnya termenung ya, dan menunggu berangkat haji hingga uzur dan hingga akhir hayatnya ya. Kalau yang penting kita sudah niat baik, Allah sudah catat pahalanya gitu kan. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk, betul? Kan tinggal jawab betul. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan amal soleh sementara dia belum mengerjakannya, maka akan dicatatkan baginya pahala lengkap. Di artikel di Gelora dikatakan ibadah haji dibatalkan, jemaah Lampung ramai-ramai tarik dana. Ini gambarnya,
ya. Kok lagi-lagi kalimatnya? Berarti lagi-lagi Anda kena hoax, lagi-lagi Anda kena tipu media. Pada saat itu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka untuk pulang dan melaksanakan umroh kembali pada tahun selanjutnya. Ternyata hikmahnya, tahun depannya mereka, subhanallah, mampu pergi umroh dengan kondisi orang-orang Mekah mengikuti dan sesuai dengan kesepakatan mereka, sehingga umat Islam leluasa untuk menjalankan ibadah itu. Dan setelah itu umat Islam diizinkan Allah untuk membebaskan kota Mekah dan sampai sekarang bisa melakukan haji dan umroh. Jelas Ustadz kelahiran Makassar 1 Juni 1975 itu. Kesepakatan mereka keluar 3 hari dari Mekah dan umat Islam sepakat bisa leluasa untuk melakukan ibadah umrah itu. Dan setelah itu umat Islam pun diizinkan Allah SWT untuk membebaskan kota Mekah dan akhirnya sampai sekarang bisa melakukan haji dan umrah. Jadi ada hikmah-hikmahnya. Khalid Basalamah menegaskan, semua hal yang terjadi pasti memiliki hikmah di baliknya, termasuk niat baik. Menurut dia, ketika seorang umat sudah memiliki niat baik untuk melakukan suatu kegiatan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sudah mencatatnya sebagai amal yang mendapatkan pahala. Nabi bersabda, barang siapa niat mengerjakan suatu amal soleh sementara ia belum mengerjakan itu, maka akan dicatat baginya pahala lengkap. Sudah niat haji, maka Allah sudah tuliskan kata Nabi. Dan kalau ia kerjakan, maka dicatatkan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Pungkasnya, Kita sudah niat haji, Allah sudah berikan. Kata Nabi SAW, fa'in amilaha, kalau dia kerjakan nanti kutiba lahu asyru adha'afiha ila 700 di'fin. Akan dicatatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. untuk diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pada Kamis lalu memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini demi keselamatan. Diketahui kasus harian di Indonesia pada 26 sampai 31 Mei rata-rata masih di atas angka 5.000 kasus. Selain soal kesehatan dan keselamatan, pemerintah Kerajaan Arab Saudi pun 2 bulan menjelang musim haji masih belum memberikan izin kepada Indonesia untuk mengirimkan jemaah hajinya. Kalau kita sampaikan sebuah kisah, ternyata kisah itu nyata, memang wajar terjadi dan lucu, membuat orang tertawa itu mungkin. Tapi kalau dikarang-karang, ini nggak boleh ini. Pada tahun 2014, dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 1,371 triliun. Jangan begitu. Biar yang mesti kasih penjelasan orang yang kompeten. Ini dalam Islam Bapak Ibu sekalian untuk membuat orang senang, gembira, lalu kita berbohong. Jangan berbohong. Apa adanya. Memang begitu larangannya. Tadi kan dikatakan celakalah dia, celakalah dia. Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Betul? Kan tinggal jawab betul aja. Kata ulama hadis yang maksud dengan celaka adalah dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia ucapkan itu, karena kalau itu kebohongan, orang-orang sudah pada nonton, orang sudah pada lihat. Nanti ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang sholawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunat. Apakah betul Ustadz itu ngomong begitu? Berarti bukan Ustadz, dia perlu belajar lagi dan tidak pantas jadi Ustadz apalagi. Wah, ini ngerepoti orang, jangan kumpul dengan manusia begitu. Sementara itu jutaan calon jamaah haji atau CHJ, calon jamaah haji, hanya bisa melongo, bahasanya gini ya, halnya termenung ya, dan menunggu berangkat haji hingga uzur dan hingga akhir hayatnya ya. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Jadi di sini jelas, kita boleh ngomong, kita boleh cerita, tapi semuanya kejujuran, semuanya kebaikan. Kami bayar haji untuk berangkat haji. Nabi SAW itu sudah pergi dengan 1.400 orang sahabat, sudah sampai di perbatasan wilayah haram dengan pakai baju ihram. Mereka tinggal masuk itu. Tapi orang-orang Quraisy menahan dengan 3.000 pasukan. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat marah pada saat itu, ya Rasulullah, kita lawan aja nih, masa kita mau umrah dilarang gitu. Tapi Nabi SAW bilang enggak boleh. Bahkan Allah pada saat itu menyuruh pulang dan tulis kesepakatan damai kalau umat Islam tidak boleh umrah pada saat itu, boleh umrah tahun depan.
Sementara itu jutaan calon jamaah haji atau CHJ, calon jamaah haji hanya bisa melongo, bahasanya gini ya, halnya termenung ya, dan menunggu berangkat haji hingga uzur dan hingga akhir hayatnya ya. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Jadi di sini jelas, kita boleh ngomong, kita boleh cerita, tapi semuanya kejujuran, semuanya kebaikan.